Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nova Nur Syabani. Dan pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Pangalengan. Dan sebelum masuk ke videonya, saya mau mengingatkan gitu, mohon maaf jika suara ataupun audio yang masuk, audio yang terekam tidak begitu jelas. Soalnya ini saya pakai Vespa dan si knalpotnya tuh knalpot racing gitu, knalpot bising, jadi berisik gitu ke audionya. Dan mohon maaf sekali lagi bila audionya kurang enak didengar gitu. Tapi mudah-mudahan sih setelah setelah diedit gitu audionya jadi bisa dinikmati dengan enak begitu. Dan posisi saya sekarang berada di Cimaung, tepatnya sebelum belokan mengarah ke Gunung Puntang. Dan saya berangkat dari rumah jam 8 pagi lewat Jalan Arjasari. Tadinya sih saya mau lewat Kertasari, cuman kemarin tuh hujan, jadi kemungkinan di jalan menuju ke Kertasari itu banyak lumpur gitu, biasanya banyak lumpur, jadi saya memutuskan untuk jalan ke Banjaran. Tapi gak tahu ntar pulangnya mungkin saya bakal lewat ke Kertasari, ke kebun teh Kertasari, ke Cisanti gitu. Dan menurut perkiraan Google Map, setelah saya searching, untuk menuju ke Pangalengan, tepatnya ke kebun teh itu dari rumah saya itu dibutuhkan waktu 1 jam 30 menit via jalan Banjaran Cimaung gitu. Kalau lewat Kertasari, lewat Ciberem, itu sejam 45 menit, jadi lewat sana mah lebih lama gitu, lebih lama 15 menit. Dan untuk agenda saya di Pangalengan paling cuma mau ngopi gitu di kebun teh atau jajan bakso dan sekedar gitu, sekedar ngopi paling. Deg-degan cuy sebenarnya. Takut mati anjir motornya. By the way, ini Vespa yang saya pakai Vespa Super tahun 77. Dan keadaan motor ini terbilang jarang dipakai gitu. Emang jarang dipakai, jadi setiap hari itu cuma disimpan aja di garasi gitu. Dan sekarang sekalinya saya pakai langsung ke Pangalengan gitu, sekalian ngecek apakah mesin si Vespa ini masih bagus atau udah gimana gitu. Tapi sepanjang perjalanan saya berangkat dari rumah sampai sekarang ini di daerah Cikalong kalau gak salah, sejauh ini bukan belum sih, gak terjadi trouble gitu. Dan mudah-mudahan sampai kembali lagi ke rumah motornya sehat gitu, gak terjadi trouble apapun gitulah. Nah sebetulnya ini juga saya sedikit deg-degan gitu bawa motor ini langsung ke Pangalengan, soalnya motor jarang dipakai gitu.
Ditambah sayanya gak terbiasa bawa motor kayak gini, motor tua kayak gini, jadi ketakutannya tuh dari segala hal gitu. Apalagi kan kalau motor kayak gini trouble, gak semua bengkel ngerti gitu, gak semua bengkel bisa benerin. Jadi kitanya juga harus dibekali dengan pengetahuan atau kemampuan, ya meskipun sedikit gitu, kemampuan dan pengetahuan tentang si mesin Vespa. Tapi itu bisa berguna kalau lagi di jalan kayak gini, apalagi kayak saya sekarang gitu sendirian. Tapi harapan saya sih semoga ntar sampai rumah gak terjadi trouble apapun gitu, mesinnya maupun si motornya gitu, si pengereman atau dan lain-lainnya tuh sehat gitu. Nah, by the way, itu di depan saya ada rombongan off-road. Ada yang pakai hardtop, ada yang pakai Cherokee, ada yang pakai Pap. Entah mereka mau kemana ini tuh, soalnya kayaknya bukan orang sini. Lumayan kalau dihitung-hitung mah ada kurang lebih 10 mobil gitu ke depan. Nah kan sekarang rame gitu ya di jalan, soalnya ini saya berangkat hari Sabtu tanggal tanggal 9 Desember 2023. Biasalah kalau weekend mah suka rame gitu, suka rame yang main. Nah setahu saya ini mobil-mobil kayak gini, kayak Jeep Cherokee, anjir harganya udah gila gitu. Sama itu hardtop juga harganya udah gila, apalagi hardtop yang diesel tuh. Tapi mobil diesel sekarang mah bukan cuma hardtop sih yang mahal, kayak Innova, Fortuner, terus Pajero yang lama, ataupun Kijang kapsul diesel itu udah pada mahal. Tapi masuk akal juga sih kan sekarang harga BBM, harga bensin gitu terbilang mahal. Dan kayak mobil gini, kayak mobil hardtop kayak gitu, kalau yang mesin bensin tuh boros, jadi banyak yang milih untuk pakai mesin yang diesel gitu. Selain dieselnya irit, bertenaga, dan harga solarnya pun murah gitu. By the way, sekarang di mana-mana lagi musim durian. Apalagi pas kemarin saya ke Pangandaran itu di sekitar Cikatomas, di Banjar banyak yang jual durian. Dan di sini juga sama banyak yang jual durian. Kayaknya emang lagi musim di mana-mana gitu. Nah di depan ini gak tahu hardtop mesin diesel apa bensin. Saya juga lupa kodenya. Kalau gak salah tuh hardtop tuh ada yang kode FJ, ada yang kode BJ gitu.
Vespa apa sih gitu, TX T150X. Anu restorannya madat itu mah. Kita bareng Indi ya. Wing madat ieu jadi harga ieu mah. Iring-iringan mobil dan motor tua jadi benar. Ada yang nelpon Lur. Nah, kayaknya sebentar lagi kita bakal sampai di alun-alun Pangalengan. Dan sekali lagi mohon maaf jika ini suara knalpotnya masuk ke audio kameranya gitu. Soalnya mau gimana lagi ya, ini knalpotnya bising ya. Knalpot bising ditambah banyak kendaraan gitu di sininya, jadi kecampur suaranya tuh. Vespaan tuh. Kenapa sama-sama racing, anjir. Nah, sekarang berada di bundaran Pangalengan dan belok ke sana ke kiri mengarah ke Kertasari, dan kita belok kanan mengarah ke Cikul Pangalengan. Lalalala. Cai. Dakarem euy. Nah, ini juga pakai Vespa, badan getar sebadan-badan gitu. Apalagi ini tangan dari tadi tuh udah merah. Sama ini juga. Saya lupa gak pakai sarung tangan, soalnya tadinya nganggapnya cuma ke Pangalengan gitu. Tapi ternyata baru sampai Banjaran, tangan udah pegel, anjir udah merah gitu. Nah, sekarang memasuki kawasan Situ Cileunca, di sebelah kiri saya Situ Cileunca, dan airnya surut gitu. Jadi banyak tanah yang kelihatan lagi, dan ditanami rumput-rumput gitu. Kaku bener ini motor pakai nikung mah gitu kaku.
jadi susah kontrolnya. Ya mungkin ini nyuruh saya pelan-pelan gitu, si motornya mau dibawa tikung-tikungan. Gak tahu sayanya yang kurang berani, soalnya gak terbiasa bawa motor ini mah, jadi masih ada takut-takutnya gitu. Yang penting ini selamat udah sampai sini gitu, gak apa sih, gak trouble apapun. Nah, oke, waktu menunjukkan jam 11.30 atau jam setengah 12. Saya memutuskan untuk langsung pulang menuju ke rumah lagi. Dan untuk jalan yang akan saya lalui sekarang bakal lewat ke perkebunan teh Kertasari, melewati Cisanti, Ciberem, dan Pacet gitu. Dan untuk waktu menurut perkiraan Google Map dari sini menuju rumah via jalan Kertasari yaitu 1 jam 45 menit. Tapi kayaknya bakal lebih soalnya saya bawa motornya pelan-pelan gitu. Sekarang saya masuk di jalan mengarah ke Kertasari. Dan untuk kemarin gitu, beberapa minggu atau bulan yang lalu saya lewat sini, jadi jalannya tuh udah full di beton gitu. Jalan yang jelek-jeleknya udah dibenerin. Tapi gak tahu untuk sekarang apakah jalannya masih bagus atau udah rusak lagi. Paling kalau ada infonya gitu di depan saya record kembali. Yuk gas. Dan untuk bensin kemarin saya udah ngisi pertalite 50.000.
dan kayaknya ini cukup sampai ke rumah gitu. Soalnya diisi 50.000 udah hampir penuh di tangkinya. Mudah-mudahan sih sisa gitu sampai rumah. Dan untuk tadi di Pangalengan, di Cikul tepatnya, saya cuma sekedar ngopi dan pesen mie gitu di sana. Saya pesen mie goreng rendang pakai telur, terus pakai sutro, terus air mineral 1, harganya 24.000. Dan untuk mahal atau tidaknya saya juga kurang tahu sih, itu bisa kalian hitung-hitung sendiri gitu. Mungkin harga mie berapa, harga air berapa, harga sutro berapa, kayak gitu. Pokoknya tadi totalnya 24.000. Dan ngomong-ngomong, di sini cuacanya dingin, suhunya dingin. Tadi juga udah kelihatan awan-awan hitam gitu, kayak mau hujan. Soalnya ini juga ada rintik-rintik sedikit gitu. Tapi mudah-mudahan sampai rumah gak hujan sih. Soalnya males pakai jas. Nah, kalau weekend kayak gini, Sabtu Minggu, biasanya banyak yang dagang kopi, yang dadakan gitu, yang dadakan dagang kopi. Tapi untuk hari-hari biasanya Senin sampai Jumat itu biasanya gak ada yang jualan gitu, hanya Sabtu Minggu aja. Nah, dan sampai Tugu ini jalannya udah full beton gitu, dari arah Pangalengan menuju Kertasari sampai sini jalannya udah full beton. Soalnya kan dulu mah di sini tuh masih jalan-jalan batu gitu, masih rusak. Sekarang mah udah full di beton. Meskipun betonnya gak mulus gitu ya, masih ada gelombang-gelombangnya kayak gitu, yang mengakibatkan ke badan tuh jadi gini, apa sih, endut-endutan gitu lah. Tapi segini mah udah uyuhan gitu daripada yang dulu kan. Yang dulu mah jalannya tuh benar-benar rusak gitu. Dan semoga sih ini jalan betonnya awet gitu ya, awet lama. Nah, paling ini ada rusak sedikit gitu, tapi ntar kesananya udah di beton. Ini aja cuma sedikit di depan, apa sih itu tuh, kayak listrik gitu. Tapi kesananya lagi udah di beton semua. Dan ini di sebelah kiri adalah wisata Cihaniwung. Cihaniwung itu kayak danau atau kolam gitu, kolam yang gede, cuma sama warga di apa sih disebutnya tuh, dijadikan tempat wisata di Kudus. Sama warga dijadikan tempat wisata, dikelola gitu. Tapi bagus juga sih daripada tempatnya didiamin gitu, jadi kelola. Lumayan juga kan pendapatan buat orang sini gitu, buat yang warung. Dalam hal apapun sih, kalau ada wisata baru di suatu daerah, bukan hanya tukang warung ataupun dari tiket retribusi gitu. Kadang kan yang pakai motor juga, ya yang datang ke situ misalkan pakai motor juga kan kadang-kadang ada trouble apa gitu. Meskipun gak sesering kayak orang yang datang ke warung untuk jajan, paling yang datang ke bengkel mah cuman 1 banding berapa lah. Tapi
ini sangat berpengaruh sih, kata saya mah sangat berpengaruh juga. Apalagi jalan ini, jalan Kertasari udah bagus, beton gitu. Harusnya sih wisata di sini makin naik gitu. Nah, di depan saya itu pabrik teh Kertasari. Tapi gak tahu masih produksi, gak tahu enggak. Soalnya setiap lewat sini kelihatannya tuh sepi gitu. Dan sekarang memasuki kebun teh lagi. Dan kalau hari Sabtu atau Minggu, nah di sini juga sama, banyak yang jual kopi dadakan gitu. Nah, saya juga berpesan kalau kalian main di sini hati-hati gitu. Usahakan jangan diam atau jangan berhenti di tempat yang sepi, yang jauh kemana-mana gitu. Takutnya ada oknum yang niat gak baik gitu. Nah, baiknya kalian kalau mau main ke sini ya diamnya di sekitar sini gitu. Jangan lama-lama diam di belakang yang tadi. Nah, diamnya di daerah sini yang ada warung-warung, sekalian jajan juga gitu. Soalnya di sini suka ada oknum, malahan banyak gitu. Entah yang minta pungli lah, atau yang merampas HP lah. Soalnya dari dulu juga pengalaman teman-teman saya ada yang hampir dirampas gitu, HP-nya hampir dibegal. Tapi setahu saya di sini orang-orangnya bukan oknumnya gitu, di sini oknumnya gak berani sampai begal motor. Nah, di sebelah kanan saya juga ini tempat healing. Gak tahu apa sih ini, kayak pinus-pinus gitu. Tapi di situ mah paling enaknya hamukan gitu, bawa hamuk sendiri dari rumah. Nah, ntar masang di situ. Kalau nggak salah tiket masuk ke situ Rp10.000 gitu per orang. Nah, lewat sini juga bisa masuknya. Tempat kayak gitu mah enaknya kalau rame-rame gitu. Kalau cuma sendiri mah ngapain rame-rame sama keluarga, bawa nasi dari rumah, bawa karpet. Udah makan di situ enak sambil ngadem. Nah, ini di sebelah kanan adalah pintu masuk situ Cisanti. Dan untuk tiketnya gak tahu. Untuk tiket masuknya gak tahu berapa sih, saya juga udah lama masuk ke situ mah. Dulu pas waktu GS itu juga udah beberapa tahun yang lalu gitu saya masuk ke situ mah. Main ke sini mah sering sih, cuman kalau masuk ke dalam gitu ke situ Cisantinya udah lama enggak. Dan situ Cisanti juga merupakan hulu sungai Citarum di Jawa Barat. So, kalau yang nggak tahu hulu teh kepala gitu, kepala sungai Citarum di Jawa Barat. Nah, lurus ke sana. Kalau ke sana yang tadi tuh ke arah Pajaten. Sebetulnya itu juga ada jalan yang tembus ke Pangalengan, ke Wayang Windu. Cuma jalannya masih rusak parah. Gak layak dilewati sama motor biasa gitu. Kecuali sama trail kayaknya bisa. Sama motor trail, sama sepeda MTB, kayak itu bisa. Kalau pakai motor biasa, apalagi metik, sayang ke motornya. Soalnya jalannya
kayak sungai kering, benar-benar batu besar. Nah, biasanya kalau musim hujan di sini lumpurnya suka ke jalan gitu. Tapi untuk sekarang mah masih mendingan sih dibandingkan yang dulu-dulu. Kalau dulu dikasih hujan, dikasih musim hujan, di sini lumpurnya tuh benar-benar tebal itu. Ini juga di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Kayaknya tadinya lumpur di tengah jalan gitu, tapi udah dipinggirin tuh. Ini juga. Nah, makanya tadi pas berangkat saya memutuskan lewat ke Banjaran gitu. Soalnya takutnya kalau pagi-pagi lumpurnya tuh masih basah. Kalau siang gini kan udah sedikit kering gitu, soalnya udah kejemur matahari. Nah, paling di daerah sini juga sih jalan yang betonnya udah agak rata gitu. Tapi yang di lain-lainnya mah di sebelah sana, di arah mana sih, ke Bintang ataupun dari Pacet ke sana mah udah bagus jalannya. Cuma di sini aja betonnya udah agak rata. Apalagi kalau musim hujan, kalau hujan di sini harus hati-hati, takut ada longsor, takut tiba-tiba longsor gitu. Soalnya ini di sebelah kiri tebing tanah. Kalau musim hujan, kalau lagi hujan kan rawan longsor gitu jalan kayak gini tuh. Kalau gak salah mah ini tuh daerah Cirawa. Nah, ini di depan. Kalau belok kiri ke sini arah ke pendakian Gunung Arkapela. Tapi untuk si base campnya ada di sana di depan lagi. Jadi jarak dari base camp menuju ke pintu masuknya tuh jauh gitu. Kalau itu tadi pintu masuknya di sana di belakang situ. Nah, kalau base campnya ntar di sana di depan. Jadi kalian harus jalan dulu melewati jalan ini, jalan raya ataupun ke gang-gang rumah warga gitu. Nah, base camp Arkapela itu sekitar sini, di sebelah kanan masuk gang. Tapi saya juga lupa sih tepatnya sebelah mana. Pokoknya daerah sini. Nah, ini tuh ada tulisan Posko 1 Gunung Arkapela. Oke, berhubung sekarang mesinnya saya matiin, soalnya jalannya turunan gitu, capek harus ngepar-ngepar gigi. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin saya cukupkan di sini. Dan untuk budget yang saya keluarkan untuk semua ya gitu, habis 75.000, bensin per kali 50.000 sama jajan 25.000. Soalnya saya gak mengunjungi tempat wisata kayak gitu, jadi habisnya cuma 75.000. Dan untuk video kali ini mungkin saya cukupkan di sini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan kalau ada saran silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gas.